Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas pendidikan bahasa Indonesia, cerita rakyat. Baik, cerita dongeng yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah tentang Nyai Ateh Penunggu Bulan. Cerita akan dimulai ketika dijelaskan bahwa Nini Ateh adalah sebuah dongeng yang menceritakan bahwa bercak hitam yang tampak pada permukaan bulan purnama itu adalah seorang nenek yang tiada henti menenun. Pada saat bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Nyai Ateh tengah menenun ditemani oleh kucingnya. Konon, Ateh menenun benang menjadi sebuah tangga yang akan digunakannya untuk pulang ke bumi. Namun kucingnya selalu merusak hasil tenunannya. Akibatnya hingga kini Ateh tinggal di bulan tidak bisa pulang ke bumi. Bagaimana ceritanya Nyai Ateh menjadi penunggu bulan? Silakan ikuti cerita rakyat Jawa Barat berikut ini. Di istana kerajaan Pakuan terdapat dua orang gadis cantik jelita yang terlihat selalu akur. Mereka adalah Putri Endawarni, calon pewaris tahta kerajaan Pakuan, dan Ateh, dayang pribadi Putri Endawarni. Nyai Dadap adalah seorang dayang kesayangan permaisuri. Ia meninggal saat melahirkan Ateh. Oleh karena itu, Ateh kemudian dibesarkan bersama Putri Endawarni yang saat itu masih bayi. Setelah keduanya beranjak dewasa, Putri Endawarni dan Ateh semakin akrab meski keduanya memiliki status yang berbeda. Putri Endawarni sudah menganggap Ateh sebagai adiknya. Namun di dalam hati Putri Endawarni tersimpan sedikit rasa cemburu kepada Ateh, karena Ateh memiliki paras yang lebih cantik darinya. Di suatu hari, Ratu memanggil Putri Endawarni. Ratu mengatakan bahwa Putri Endawarni kelak akan mewarisi tahta kerajaan Pakuan dari ayahnya. Tapi syaratnya Putri Endawarni harus sudah memiliki pendamping hidup. Oleh karena itu, Ratu berencana untuk menjodohkan Putri Endawarni dengan Anantakusuma, anak adipati dari Kadipaten Wetan. Ratu juga memberikan Ateh tugas untuk memenuhi segala kebutuhan Putri Endawarni. Setelah mengetahui dirinya akan dinikahkan dengan pria yang tidak dikenalinya, Putri Endawarni merasa tidak tenang. Ia khawatir kalau Anantakusuma tidak mencintainya, dan begitu juga sebaliknya. Di suatu pagi, Ateh tengah mengumpulkan bunga melati di taman yang akan digunakan untuk menghias sanggul Putri Endawarni. Sambil memetik bunga, Ateh bersenandung gembira. Suara merdu Ateh terdengar hingga di luar tembok istana Pakuan. Saat itu, orang pemuda tampan sedang melintas di balik tembok taman istana. Dia terpesona mendengar suara Ateh yang begitu merdu, suara musik nyanyian. Ternyata pemuda itu adalah Anantakusuma. Dengan kesaktiannya, ia dengan mudah melompati tembok istana kemudian bersembunyi di balik pepohonan. Tampaknya oleh Anantakusuma, seorang gadis cantik tengah memetik bunga. Hati Anantakusuma bergetar melihat kecantikan Ateh. Timbullah rasa cinta kepada gadis di hadapannya itu. Anantakusuma berpikir apakah gadis di hadapan tersebut adalah Putri Endawarni? Ateh pun terkejut melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya berada di taman istana Pakuan. Siapakah Tuan? Kenapa Tuan ada di istana? Saya Anantakusuma, Putri Adipati Kadipaten Wetan. Apakah Anda Putri Endawarni? Tanya Anantakusuma. Bukan. Saya Ateh. Saya dayang Putri Endawarni. Ateh kemudian berlari masuk ke dalam istana. Pangeran Anantakusuma merasa kecewa karena gadis yang sangat ia cintainya ternyata seorang dayang bernama Ateh, bukan Putri Endawarni. Beberapa hari kemudian, Adipati Kadipaten Wetan datang bersama anaknya, Anantakusuma, untuk melamar Putri Endawarni. Secara resmi, Raja dan Ratu menjamu tamunya dengan sukacita. Putri Endawarni juga tampak senang melihat calon suami yang sangat gagah dan juga tampan. Lain halnya dengan Anantakusuma yang terlihat tidak semangat. Ia kecewa karena ternyata bukan gadis impian yang akan dinikahinya. Putri Endawarni mengusir Ateh. Saat penjamuan tiba, Ateh dan beberapa dayang istana lainnya masuk ke ruangan yang membawa nampan-nampan berisikan makanan. Anantakusuma tersentak melihat Ateh yang gadis yang dicintainya kini ada di hadapannya. Cara Anantakusuma memandang Ateh tidak luput dari perhatian Putri Endawarni. Terbakarlah rasa cemburu Putri Endawarni. Mengertilah Putri Endawarni bahwa Anantakusuma calon suaminya jatuh cinta kepada Ateh, bukan kepada dirinya. Saat itu juga ia sangat marah kepada Ateh. Setelah penjamuan selesai dan Putri kembali ke kamarnya, Ateh pun segera menemui Putri Endawarni. Di dalam kamar, Putri Endawarni langsung menumpahkan kemarahannya kepada Ateh, yang membuat Ateh kebingungan. Putri menganggap Ateh mengkhianatinya karena telah membuat Anantakusuma berpaling darinya. Putri Endawarni kemudian mengusir Ateh dari istana.
Tidak punya pilihan lain, Ate kemudian mengemasi barang-barangnya. Kemudian pergi meninggalkan istana. Melalui pintu belakang saat pergi, Ate tidak boleh menoleh sedikit pun karena merasa sedih meninggalkan istana. Ya, istana Pakuan adalah rumah Ate sedari lahir hingga dewasa, karena satu-satunya tempat yang bisa ia datangi adalah kampung halaman ibunya. Maka, Ate kemudian berjalan menuju kampung halaman ibunya, Nyai Dadap. Ate tiba di kampung halaman ibunya pada malam hari. Ia kemudian bertanya-tanya kepada penduduk setempat mengenai rumah kedua Nyai Dadap. Seorang penduduk berbaik hati mengantarkan Ate ke rumah adik Nyai Dadap, Waru namanya. Mengetahui putri kakaknya tiba, Paman Waru sangat senang. Paman Waru mempersilahkan Ate untuk tinggal di rumahnya sejenak. Saat itu Ate tinggal di rumah pamannya. Paman Waru sangat menyayangi Ate, seperti menyayangi anak sendiri. Untuk membantu pamannya, Ate menerima pesanan menjahit baju. Mula-mula Ate menjahit baju tetangga karena hasil jahitannya bagus. Orang-orang dari desa yang jauh pun ikut menjahit baju kepada Ate. Sehingga ia dan keluarga pamannya bisa hidup cukup dari hasil menjahit bertahun-tahun telah berlalu. Ate kini sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari di depan rumah berhentilah sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggu kuda. Begitu pemilik kereta kencana itu menoleh kepalanya, Ate menjerit. Ternyata itu adalah Putri Endawarni. Putri Endawarni turun dari kereta dan langsung menangis. Memeluk Ate, Putri Endawarni meminta maaf karena telah mengusir Ate. Ia meminta Ate untuk kembali tinggal di istana dengan membawa serta keluarganya. Akhirnya, Ate dan keluarganya pindah ke istana. Putri Endawarni telah membuat sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal kembali. Ate ke istana membuatnya mau tidak mau bertemu kembali dengan Anantakusuma, yang saat ini telah menjadi suami Putri Endawarni. Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan gadis impiannya kembali. Ate ke istana Pakuan membuat cintanya selama ini terkubur menjadi bangkit kembali. Mulanya Pangeran Anantakusuma mencoba bertahan dengan tidak memperdulikan kehadiran Ate, namun semakin lama cintanya semakin menggelora. Nyai Ate penunggu bulan di suatu malam, Pangeran Anantakusuma nekat pergi ke taman istana dengan harapan bisa bertemu Ate. Benar saja, dilihatnya Ate sedang berada di rumah, sedangkan bercanda dengan Cendrawat, kucing kesayangannya, sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama. Meski kini sudah berumur, namun bagi Pangeran Anantakusuma, Ate masih sedikit cantik. Dulu, saat pertama mereka bertemu, perlahan-lahan didekatinya Ate. Melihat kedatangan Anantakusuma, Ate merasa takut dan berusaha melarikan diri. Namun, Pangeran Anantakusuma mengejarnya. Ate berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melepaskan diri dari Anantakusuma. Tiba-tiba Ate merasa ada kekuatan menarik tubuh ke atas. Dia melihat ke atas dan dilihatlah sinar bulan menyelimutinya dan menariknya. Meski memiliki kesaktian yang tinggi, namun Pangeran Anantakusuma tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Ate terbang menuju bulan, semakin lama semakin tinggi dan akhirnya hilang bersama sinar bulan yang tutup awan. Sejak saat itu, Nyai Ate tinggal bulan bersama kucing kesayangannya, Candawarmat. Ate tidak berani masuk kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya. Namun rasa rindu kepada keluarga membuat Ate ingin pulang. Lantas Ate menenun kain untuk dijadikan tangga pulang ke bumi. Tapi sayang, Candaramawat, kucing kesayangan, selalu merusak tenunannya. Pada cerita Nyai Ate, terdapat beberapa konflik yang dapat diambil, beberapa hal positif yang bisa menjadi teladan di antaranya. 1. Putri Endawarni berteman baik dengan Ate sejak mereka masih anak-anak walaupun hanya seorang anak dayang. Sikap Putri Endawarni yang tidak memilih-milih teman dapat dijadikan teladan oleh anak-anak. Terdapat sikap kurang baik yang diperlihatkan Putri Endawarni kepada Ate ketika Pangeran Anantakusuma yang dijodohkan dengan Putri Endawarni ternyata lebih menyukai Ate. Putri Endawarni berprasangka buruk dan merasa cemburu kepada Ate, menganggap bahwa Pangeran Anantakusuma lebih tertarik kepada Ate adalah karena kesalahan Ate. Salah satu sikap yang perlu diteladani dari Ate adalah ketika dia diusir oleh sang putri, Ate tidak begitu saja menyerah dan putus asa. Di kampung halamannya, Ate bekerja sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.